Arsenal versus Real Madrid, angin gentar Gunners. Kelemahan Real Madrid bakal jadi umpan lezat bagi Arsenal. Odegaard punya dendam pribadi. Arsenal manfaatkan laga kontra Los Blancos untuk desak transfer Arda Güler. Arsenal didorong berpikir kreatif demi Leroy Sané. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal versus Real Madrid, angin gentar Gunners. Tim asal London mendapat lawan berat, inilah prediksi Arsenal versus Real Madrid di Liga Champions tengah pekan ini usai jeda internasional. Liga Champions kembali hadir dan satu partai yang ditunggu adalah Arsenal melawan Real Madrid. Arsenal akan menjamu langganan juara Liga Champions Real Madrid di Stadion Emirates Kamis 9 April 2025 dengan kick-off pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners mencetak 9 gol ke gawang PSV Eindhoven di babak 16 besar untuk melaju ke 8 besar 2 musim berturut-turut. Misi penting diusung Arteta dalam laga lawan Real Madrid. Selain menargetkan 3 poin, pelatih berdarah Spanyol itu ingin mempertahankan rekor belum terkalahkan di kandang. Sementara itu, Real Madrid datang ke Inggris dengan modal mengalahkan Atletico Madrid di babak 16 besar. Apalagi, Real Madrid punya rekor di mana sejak musim 2003-2004, El Real tidak pernah tersingkir di babak perempat final. Arsenal menggantungkan harapan mencetak gol kepada Gabriel Martinelli sambil dibantu oleh Bukayo Saka dari second line. Barisan pertahanan Arsenal wajib waspada dengan trio Vinicius Bellingham dan Kylian Mbappe. Kelemahan Real Madrid bakal jadi umpan lezat bagi Arsenal. Kelemahan bola mati menjadi momok Real Madrid menghadapi Arsenal pada leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Emirates, Rabu dini hari 9 April 2025, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini di musim ini, Real Madrid mengalami masalah dengan bola mati, dan ini akan menjadi kelemahan yang bisa dieksploitasi Arsenal. Real Madrid menghadapi masalah sulit ia dapat secara langsung mempengaruhi performa mereka musim ini. Kemampuan untuk bertahan dari bola mati, terutama dari tendangan sudut. Musim ini Los Blancos telah kebobolan 10 gol dari bola mati, dengan 9 diantaranya berasal dari La Liga dan Liga Champions. Ini bukan lagi fenomena sementara, tetapi masalah serius yang berlangsung lama dan cenderung bertambah buruk. Seiring berjalannya waktu jika pelatih Carlo Ancelotti tidak segera menemukan solusi. Pertandingan Liga Champions mendatang melawan Arsenal bisa menjadi peringatan yang nyata. The Gunners memiliki salah satu skuad yang paling efektif dalam memanfaatkan bola mati di Eropa. Nama-nama seperti Declan Rice atau William Saliba, keduanya merupakan ancaman nyata dalam situasi bola mati berkat fisik ideal dan kemampuan udara yang kuat. Jika Real Madrid tidak segera membenahi lubang pertahanan terutama pada umpan-umpan tinggi, Carlo Ancelotti dan anak asuhnya bisa jadi mangsa empuk bagi wakil London Utara itu. Odegaard punya dendam pribadi. Laga perempat final Liga Champions antara Arsenal dan Real Madrid bukan sekedar pertandingan besar, tetapi juga panggung pembuktian bagi Martin Odegaard. Kapten The Gunners itu menyimpan motivasi pribadi menghadapi mantan klubnya yang dulu membesarkan sekaligus menyingkirkannya. Kepindahannya ke Arsenal menjadi titik balik karir Odegaard. Sejak permanen berseragam The Gunners, ia tampil dalam 187 laga dan mencetak 40 gol serta 34 assist, serta dipercaya sebagai kapten tim. Meski begitu, ini bukan pertama kalinya Odegaard menghadapi Real Madrid. Sebelumnya, ia sudah 3 kali bentrok dengan Los Blancos dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan, serta menyumbang 1 gol saat membela Real Sociedad pada musim 2019-2020. Kini, dengan pengalaman dan kualitas yang jauh lebih matang, Odegaard siap membuktikan diri di hadapan mantan klubnya. Odegaard akan membuktikan kepada Real bahwa membuangnya adalah kesalahan besar. Dia bersama Bukayo Saka bakal menyulitkan Real, ujar mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit dilansir Poker Firma. Arsenal manfaatkan laga kontra Los Blancos untuk desak transfer Arda Güler. Arsenal akan manfaatkan pertemuannya dengan Real Madrid di Liga Champions untuk mendorong transfer Arda Güler
dan siapkan tawaran sebesar 30 juta euro. Menurut Defensa Sentral, Arsenal sedang merencanakan transfer bintang muda asal Turki tersebut dan akan gunakan pertarungan di perempat final Liga Champions melawan sepak bola raksasa Spanyol itu sebagai kesempatan untuk memulai pembicaraan. Karena itu, The Gunners diberitakan siap tawarkan dana sebesar 550,5 miliar rupiah pada musim panas nanti untuk menarik playmaker Turki tersebut dari Santiago Bernabeu. Pelatih Mikel Arteta disebut-sebut sangat mengagumi permainan Güler dan telah memantaunya sejak Güler masih merumput di Fenerbahce. Menariknya, harapan The Gunners itu didorong oleh fakta bahwa kurangnya menit bermain yang didapat Güler di Madrid bisa membuka pintu untuk tercapainya kesepakatan transfer pemain tersebut. Arsenal didorong berpikir kreatif demi Leroy Sané. Arsenal kembali dikaitkan dengan nama Leroy Sané, winger lincah yang kini mulai tersisih dari skuad utama Bayern Munchen. Meski masih terikat kontrak hingga akhir musim, situasi Sané di Bundesliga membuat spekulasi kepindahan ke Liga Inggris semakin santer terdengar. Sejumlah pengamat bahkan menyarankan The Gunners untuk mengambil langkah berbeda demi mewujudkan transfer ini saat Mikel Arteta ingin meningkatkan opsi serangan timnya untuk musim depan. Mantan pemain Bayern Munchen Dietmar Hamann menilai bahwa Sané masih punya potensi besar. Namun menurutnya konsistensi menjadi masalah utama yang belum teratasi. Dia menyampaikan bahwa jika Sané diberikan kontrak berbasis performa, maka klub pembeli bisa memiliki pemain yang luar biasa. Dia juga menilai bahwa Arsenal menjadi salah satu kandidat kuat yang berminat terhadap sang pemain. Hamann percaya bahwa banyak orang terlalu mempermasalahkan bahasa tubuh Sané di lapangan. Dia mencontohkan bahwa jika hanya melihat bahasa tubuh, maka Lionel Messi pun akan tampak seperti pemain liga bawah. Menurutnya, Sané sebenarnya adalah pemain yang baik, hanya saja belum mampu menjaga performa secara stabil di Bayern. Sané sendiri bukanlah nama baru di kancah sepak bola Inggris. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!